علمي على العابد كفضلي على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين حضر الجواد مضمر 70 سنة، ذكره في الإحياء. وورد أيضا مرفوعا مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وعنه صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. Alhamdulillah, telah dikerjakan bab yang keempat daripada bab sedikitnya ilmu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Tadi seperti diriwayatkan daripada hadis Rasulullah SAW, nanti insyaallah dijelaskan oleh tamu kita Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid dari Makassar. Dan dikatakan dari dalam riwayat bahwa seorang alim dengan orang yang ahli ibadah itu sebagaimana fadilahnya Rasulullah SAW dengan orang-orang sebagaimana riwayat yang sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa diumpamakan daripada orang yang alim adalah di makamnya Rasulullah SAW, sedangkan ahli ibadah di makamnya para anbiya yang lain. Kemudian juga daripada majelis ilmu, majelis fikih atau membahas syariatnya ketika Rasulullah SAW lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Majelis fikih atau majelis syariatnya Rasulullah SAW di dalam hadis yang marfu bahwa itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Duduknya kita malam ini lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kemudian lebih baik daripada sebaik-baiknya ibadah adalah belajar ilmu syariat yang baginda Rasulullah SAW. Dan insyaallah kita dengarkan penyampaian dari beliau jauh-jauh dari Makassar datang ke Lombok. Sudah dengarkan karena beliau juga salah satu daripada orang-orang tua kita, walaupun kelihatannya muda tapi beliau tua. Kenapa? Karena istrinya lebih dari satu. Jadi yang mau muda kayak beliau, para alawi ini khususnya diajarkan untuk kawin lebih dari satu. Nah, beliau termasuk angkatan kelima di dalam Mustafa sama Hujjah Mbak Agil dan lainnya. Ini daripada kita dengarkan permohonan dari Mustafa silaturahmi dan beralamin, semoga membawa keberkahan pada malam hari ini bagi diri kita, keluarga kita, dan khususnya sahabat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tentunya pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati guru kita bersama Al-Habib Usama Ibn Zaid bin Syekh Abu Bakar beserta ayahandanya Zaid bin Syekh Abu Bakar, dan juga yang saya hormati Rais Rabiqah pada malam ini serta Sahibul Bait Zaid bin Abdul Aziz
Agil. Semoga beliau semuanya yang saya sebutkan panjang umur, berkah dunia akhirat, dan insya Allah diluaskan dakwanya oleh Allah. Dan semua para habaib yang tidak bisa saya sebutkan bersatu, namun tidak kurang cinta saya kepada kalian semua. Semoga kita semua dari Bali Sa'adatul Alamin semoga selalu dicintai oleh Allah SWT dan dibimbing oleh janji kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sungguh bersyukur kita kepada Allah yang telah berikan rahmat kita kepada Allah, yang menjadikan kita sebagai hamba yang taat kepadanya, cinta kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, yang mana begitu banyak nikmat diturunkan di bumi ini, wabil khusus kepada Ta'alawi. Maka bersyukur kita kepada Allah. Seandainya kita tidak dijadikan daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, kita seperti apa jadinya? Kita bersyukur atas nikmat yang besar dikhususkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Jadlukum bin Nabi Muhammad SAW. Nur, fauqa kulli nur, cahaya demi cahaya turun sampai akhir ini, sampai akhir zaman. Insya Allah kalian semua dijaga oleh Allah SWT. Kalian akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Tariqa ba'alwi la yadati illa akhir zaman, walakinna yuhibbullah wa yuhibbun Nabi Muhammad SAW. Barusan tadi kita dengarkan ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang istimewa, yang luar biasa daripada pandangan-pandangan para ulama kita, yang mana dalam kitab ini dikarang oleh Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Syarif tentang tariqah Zada ala Ba'alwi. Tariqah ini jalan yang baik, tariqah ini jalan menuju ridha Allah, tariqah ini mengantarkan kita ke damaian, kebahagiaan dunia akhiratnya. Kenapa demikian? Banyak daripada di antara kita, ya Allah, mereka haus tentang ilmu, mereka tidak mengerti tentang ilmu, namun mereka telah terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan tadi, ilmu adalah sesuatu yang berguna bagi setiap makhluknya untuk mengajarkan kita pendekatan kita kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan, bahkan al-imam daripada Ihya Ulumuddin yang mengarang Ulumuddin, Al-Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan, jagalah ilmumu, jadikanlah dirimu sebagai orang-orang memiliki ilmu di hadapan Allah SWT, agar engkau tidak buta. Pertama kali adalah syariat kuatkan, kemudian engkau dituntut di dalam tariqahnya. Setelah engkau mendapatkan tariqah, kalian akan mendapatkan hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian mendapatkan hakikatnya, kalian akan diberikan rahmat oleh Allah tentang ma'rifah, yang mana ma'rifah ini tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan oleh Imam Haddad, yang dimiliki oleh Imam Habib Ali Muhammad Hafiz Syekh Bakar bin Salim, daripada Al-Habib Ilallah, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Qurus, Al-Habib Abdul Rahman Al-Sigaf, Abu Bakar Syakran, berkumpul pada awliya salihin, para habaib, dan tingkatannya luar biasa dalam ibadahnya, tingkatannya luar biasa dalam ketakwaannya, tingkatannya luar biasa dalam keakhlak dan adabnya. Mereka semua adalah orang-orang berilmu di hadapan Allah. Mereka adalah cahaya-cahaya, bintang-bintang daripada bumi ini. Mereka dihiasi dengan penuh ridha dan rahmat dan Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu memandang wajah kekasih Nabi Muhammad, memandang daripada datuknya Nabi Muhammad. Mereka berkumpul bersama orang-orang dicintai oleh Allah. Kenapa mereka setiap hari berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kenapa mereka setiap hari menatap wajah Nabi Muhammad? Bahkan setiap berkumpul mereka berkumpul bersama Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ketulusan hatinya yang ikhlas, hati yang suci dan bersih. Karena tempat pandangan Allah adalah hati ini. Iza salahat salahat jasadi kullah, wa iza fasadat fasadat jasadi kullah, ala wahiyal qulub. Apabila hati itu penuh dengan kecahayaan, cahaya mata ini akan bercahaya, pendengaran ini akan bercahaya, langkah kaki kita akan bercahaya. Kenapa? Tidak mau memandang yang haram, karena pandangannya ini penuh dengan kecahayaan Nabi Muhammad SAW. Pendengaran ini tidak mendengarkan yang haram, memegang yang haram, berucap yang tidak baik. Kenapa? Semua itu ajaran baginda kita Muhammad SAW. Ihfa' lisanak uyunak wa kullu min ajsamik. Karena apa? Semua itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Inna sam'a wal
absara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Semua pandangan kita nantinya, penglihatan kita nantinya, kedua tangan dan seluruh anggota badan kita dipertanyakan oleh Allah. Tidak ada yang terlewatkan dari pertanyaan itu. Namun kita ini malu, rasa malu daripada Zulia baginda Muhammad. Kalau tidak mengikuti jejak keluarga kita, tidak mengikuti datuk-datuk kita sampai Nabi Muhammad SAW, mereka mengajak kita untuk selalu istiqamah dalam perjalanan, istiqamah dalam seadanya, istiqamah dalam tarifahnya. Kalau kita sudah istiqamah, insya Allah kita termasuk orang-orang beruntung dunia dan akhiratnya. Tetapi saudara-saudara kita yang belum mengerti tentang syariat, belum mengerti tentang adab, belum betul tentang tarekah, belum mengerti tentang sesuatu yang diajarkan oleh para ulama kita, dan tidak pernah duduk bersama orang-orang saleh, maka kita doakan tangan ini berhak untuk mengangkat tangannya, tangan ini berhak untuk mengangkat ke atas langit, tunjukkan kepada kita, doakan keluarga kita, sahabat, keluarga, kerabat, semuanya, saudara-saudara kita, apalagi orang kita sebagai Sadatul Alamin, minal Al-Idrus, minal Al-Haddad, minal Jufri, minal Abu Bakar bin Salim, minal Al-Hamid, Al-Haddad, semua dari para baliwi, semua adalah zuriyah baginda kita Muhammad SAW. Jaga, rawat baik-baik, jangan sampai kita nodai daripada bahasa ini, dari makna ini yang diberikan amanat oleh Allah kepada kita. Jangan sombongkan diri kalian, jangan suka meminta-minta kepada orang lain. Kita ini sadar terjaga dari sesuatu yang baik. Maka ketika Nabi SAW melihat daripada cucu-cucunya, yang mana cucunya itu tidak balik kepada yang benar, tidak jalan kepada yang lurus, tidak mengikuti jejak Ba'alawi, maka Nabi Muhammad SAW, hadza zuriyatin Nabi Muhammad, hadza sibtun Nabi Muhammad, law kama ya'rifuna syai' la yarifuna likulli syai'. Ya Allah, berapa banyak saudara-saudara kita doakan mereka dengan tangan yang kosong ini, dengan tangan yang hampa ini. Ya Allah, bimbing mereka, ya Allah, berikan jalan yang benar, ya Allah. Sadatul Alamin, insyaallah tariqah syahadatul bahdiyah, tariqah sadatul uluhiyah. Ya Allah Rabbana albid hadzal ahwal ila ahsanil hal, ghayr yang mughalibal qulub bi qulubin ala dinik. Ya Allah biha, ya Allah bi'afil khatimah. Dengan doa istiqamahnya, ud'uni fastajib lakum, minta kepada Allah, Allah akan kabulkan setiap permintaannya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba memohon kepadaku, sesungguhnya aku dekat kepada hamba tersebut. Qaribun min hablil warid, saking dekatnya Allah, seperti urat nadi ini, saking dekatnya Allah kepada hambanya. Makanya kalau kita bermohon, tidak ada doa satu pun tidak dijabahkan. Apalagi kita meminta kepada Allah, pasti dijabahkan oleh Allah SWT. Kisah yang sangat istimewa di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, seorang luar biasa, wali Allah, kekasih Allah, min ahli ilm, min ahli syariah, min ahli tariqah, min ahli haqiqah, min ahli marifah, semua ilmu dikuasai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dalam tidurnya beliau dibangunkan oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah. Ketika terbangun dari tidurnya, dia gelisah, tak tahu mau pergi kemana, tanpa arah dan tujuan. Biasanya orang kalau mau berangkat menuju sesuatu pasti ada arah dan tujuannya. Seorang ulama tujuannya apa? Menyiarkan Islam, tujuannya dakwah ila Allah. Seorang pembisnis tujuannya bisnis, atau ziarah kepada keluarga yang dekat di tempat tersebut. Tetapi Imam Ahmad tanpa ada tujuan dan arah. Kemudian Imam Ahmad berangkat, kemudian sampai di suatu tempat yang mana tempat itu sangatlah kecil, desa kecil. Dia sholat berjamaah di masjid. Ketika dia sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah, dia sadar di tiang masjid, lalu dia zikir kepada Allah. Gak pernah lepas lidahnya zikir kepada Allah. Hatinya bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Tiap hari berzikir. Ketika dia berzikir, datang takmir masjid mendekati Imam Ahmad bin Hanbal, lalu berkata takmir masjid ini, ya fulan, ya Abdullah. Orang Arab kalau memanggil ya Abdullah kalau tidak kenal nama. Maka ketika ya Abdullah, wahai hamba Allah, ini tempat bukan tempat istirahat, bukan tempat tidur. Tempat ini tempat zikir, tempat selawat kepada Rasulullah, tempat mengingat Nabi Muhammad, tempat mendekat diri kepada Allah. Kalau anda ingin istirahat, banyak di luar daripada masjid ini, penginapan yang murah. Kau carilah tempat itu. Imam Ahmad tidak berkata saya ini Imam Ahmad.
saya ini ulama, saya ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Man tawada'a rafa Allah wa man takabbara wada Allah. Orang yang rendah hati siapapun dia, mau dia bukan habaib atau kiai atau ulama atau siapa saja yang dikatakan tawadu, Allah angkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang sok, maka Allah lemparkan ke dalam jahanamnya. Imam Ahmad tidak berkata demikian, keluar sami'na wa ata'na. Ketika Imam Ahmad keluar dari masjid tersebut, ada hamba yang saleh, hamba ini ahli ibadah yang dikatakan tadi, orang saleh, tapi dia mengerti tentang hukum agama Allah, tentang syariat Allah, lebih afdol daripada orang yang duduk di tempat ini. Lebih mulia kita di sini daripada orang yang saleh, orang yang tidak mengerti ilmu. Orang ahli ibadahnya luar biasa, ibadahnya ribuan ibadah, tapi kita duduk sekali saja di tempat ini lebih mulia daripada orang tersebut. Maka ketika Imam Ahmad, ada orang saleh mendekati Imam Ahmad, ini orang aku belum pernah lihat di kampung ini, mungkin dia butuh sesuatu, dia mendekati Imam Ahmad bin Hanbal, lalu bertanyakan, ya fulan, hafiqul hadith, adakah hajat yang kau inginkan kau tuturkan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la nahna minal syafi'in, saya ini orang berpergian, tapi kalau engkau berikan aku tumpahan, alhamdulillah, terima kasih banyak. Dipegang tangannya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dibawa ke tempat yang kecil, bungkus sederhana, yang penuh debu. Tempat itu tempat buatan roti dan berzikir kepada Allah. Kemudian Imam Ahmad membersihkan tempat itu dan membiarkan selendangnya. Dia duduk kembali lagi berzikir kepada Allah. Nggak pernah pas, lidahnya hanya memuji Allah, lidahnya hanya memuji Nabi Muhammad, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad duduk sambil berzikir. Orang tadi yang memberikan tumpangan kembali di dalam pekerjaannya. Dia membuat roti sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad melihat, subhanallah, belum pernah kulihat seseorang hamba membuat roti sambil zikir kepada Allah. Baru kali ini aku melihatnya. Lalu Imam Ahmad penasaran, mendekati hamba ini. Kemudian dia berkata, hai fulan, bolehkah aku bertanya? Silakan. Inikah yang kau lakukan setiap hari? Kau berzikir lalu kau membuat roti tersebut. Naam, sudah bertahun-tahun aku lakukan. Setiap tahun kau lakukan, setiap hari kau lakukan sampai bertahun-tahun. Betul. Apa sih istimewanya? Apa sih kemuliaannya? Apa sih keutamaannya? Engkau membuat roti sambil kau berzikir kepada Allah. Ada. Setiap aku berdoa di hadapan Allah, Allah ijabahkan doaku, Allah kabulkan permintaanku. Tapi ada satu doa yang belum diijabahkan oleh Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, doa apa itu yang kau minta? Dan satu itu belum diijabahkan oleh Allah. Ini aku minta, aku bermohon, sudah beribu, sudah berkali-kali, setiap hari bahkan bertahun-tahun aku lakukan, sampai aku bangun di tengah malam meneteskan air mata agar aku berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal kaget mendengarkan suara tersebut dari mengucapkan seorang hamba yang saleh. Kepingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad berkata, subhanallah, gara-gara engkau, aku Allah gerakan hatiku menuju kampung ini. Aku salat berjamaah, diusir oleh takmir masjid. Aku berjumpa denganmu, kau berikan aku tumpangan. Maka hari ini aku melihat engkau membuat roti sambil kau zikir. Aku penasaran, aku bertanya, maka doamu yang satu itu yang belum diijabahkan oleh Allah, sekarang sudah diijabahkan oleh Allah. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Dipeluk sama Imam Ahmad bin Hanbal, hamba ini yang saleh, meneteskan air matanya, menangis di hadapan Allah. Ya Rabb, tidak ada satupun dari makhlukmu yang kau tidak ijabahkan doanya, kecuali makhluk itu yang tidak pernah bermohon, kecuali makhluk itu yang tidak pernah meminta kepadamu, kecuali hamba-Mu itu yang tidak pernah bersandar di kepadamu, ya Allah. Maka kita semua yang ada di tempat ini, setelah kita memuji Nabi Muhammad SAW, pujian-pujian yang sangat indah, aku mengagungkan Nabi Muhammad, wajar. Kenapa kita harus agungkan Nabi? Kenapa kita harus memuliakan Nabi? Karena dia yang akan menyelamatkan Nabi kita. Dia akan memberikan syafaat untuk kita. Kita banyak tidak, Nabi tidak butuh selawat kalian. Nabi tidak butuh kalian berselawat kepada Rasulullah. Nabi sudah mulia, Nabi sudah agung. Tapi kita yang butuh untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Kita yang butuh untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ma malahtu bi qasidatin bi Muhammadin, walakinna mulihat qasidatin bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan kasidahku,
Aku tidak memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan siapa, tapi kasidaku itu menjadi mulia karena memuji Nabi Muhammad SAW. Tadi kita sudah puji Nabi Muhammad, kita agungkan Nabi Muhammad, kita sudah muliakan Nabi Muhammad. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang dimuliakan juga oleh Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami duduk di tempat majlis yang mulia ini. Setiap minggu kami baca kitab tersebut, baca daripada karangan Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sabit, seorang wali Allah, seorang ulama besar pada zamannya. Hampir sekarang ini beliau masih panjang umur, beliau selalu diberkahi hidupnya oleh Allah, dijaga oleh Allah, dibahagiakan dunianya oleh Allah SWT akhiratnya, dan mudah-mudahan beliau diluaskan dakwahnya oleh Allah SWT. Ya Rabbi ya Karim, akhirna arwahidina bil liqa khairul anam. Kami ya Allah di kalangan Ali Idrus, kalangan Al-Haddad, semua yang kumpul di sini insyaAllah bin Sani, Masya Allah, insyaAllah bin Sani wala rabuh bin Sibit mawjud, ada bin Sibit insyaAllah kan, Masya Allah, Al-Kaf mawjud, Masya Allah, semua min Gabilah, Gabilah kiram, Gabilah al-azim, Gabilah yang menuju ridha Allah, Gabilah yang duduk di tempat dudukan orang-orang saleh. Ini yang dilakukan tidak punya data, ini yang dilakukan bacaan-bacaan yang luar biasa, sedikit yang ada tidak ada masalah. Yang penting al-istiqamah afdal min alaf karamah. Istiqamah itu lebih mulia daripada orang memiliki 1000 karamah. Mudah-mudahan kita ini tidak meninggalkan seperti pengajian ini, terjunkan seterusnya. Mudah-mudahan insyaAllah saya pun ketua Rabitah dan Habib Usama, semuanya abahnya dan semua para abah yang Masya Allah, yang masih muda-muda tidak ada tua kelihatannya di sini, Masya Allah. Bahagia cara dengar aku datang di tempat ini. Doakan saya ini selalu dakwah, selalu safari dakwah, doakan mudah selalu sehat, dikuatkan saya dalam dakwah saya, diikhlaskan oleh Allah SWT, dan insya Allah diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kemudian kita semua kumpul sama Nabi Muhammad, kita semua akan dicintai oleh Nabi Muhammad, dan kita akan selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.